Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 4 bocah di Banyumas tertimpa tembok yang roboh saat sedang bermain. 1 anak tewas. Harus kumpulkan 73.000 KTP syarat maju pilkada lewat jalur non-partai di Grobogan. Dinilai memberatkan. 2 pengamen tewas usai berduel di Klaten. Tiga nama calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan ditarik dari pencalonan anggota legislatif DPRD Kota Salatiga. DPC PDI Perjuangan Kota Salatiga menarik ketiga nama itu karena tidak memenuhi komandante aturan internal partai terkait perolehan suara di wilayah tertentu. Sistem komandante yang diterapkan oleh PDI Perjuangan Jawa Tengah kepada para caleg mereka yang mengikuti pemilu legislatif 2024 sudah berdampak kepada para calegnya. 3 orang caleg mereka untuk wilayah Salatiga, Bonar Novi Priatmoko, Dian dan Sarmin ditarik dari pencalonan anggota legislatif DPRD Kota Salatiga periode 2024-2029 oleh DPC PDIP Kota Salatiga. 3 caleg dari Dapil Sidoarjo ini ditarik karena dinilai tidak berhasil meraih suara terbanyak di wilayah tertentu yang telah ditentukan oleh partai. Caleg yang ditarik digantikan kader lain, peraih suara terbanyak di bawahnya. Pemilihan legislatif itu adalah partai yang mengajukan calon, sehingga partai yang menjadi peserta pemilu. Sehingga dengan demikian sesuai dengan peraturan partai, maka hari ini kita melakukan penarikan 3 orang calon. Sesuai dengan perhitungan PP nomor 1 2023, peraturan partai itu yang pertama adalah Alex dan yang kedua Loren. KPU Kota Salatiga menerima surat penarikan caleg dari PDIP dan memberi kesempatan kepada partai untuk merevisi perubahan nama caleg terpilih dalam pemilu 2024 selama 14 hari setelah adanya penetapan KPU Salatiga. Setelah penetapan itu kan kita KPU mengumumkan kalau ada calon terpilih yang menurut partai itu sudah dianggap tidak memenuhi syarat, itu segera membuat klarifikasi. Jadi hari Jumat lalu kami bertemu untuk melakukan klarifikasi hal tersebut. Ini 14 hari kami harus sudah menetapkan, tetapi kami akan segera membuat surat keputusan penetapan perubahannya hari ini. Sistem komandante alias komandan tempur stelsel diterapkan oleh PDI Perjuangan Jawa Tengah yang membebankan setiap calegnya untuk meraih perolehan suara terbanyak di wilayah tempurnya masing-masing yang ditentukan oleh partai. Sehingga meski meraih suara terbanyak di daerah pemilihannya, tapi tidak berhasil meraih suara terbanyak di wilayah tempur yang ditentukan partai, maka caleg tersebut tidak akan dilantik sebagai anggota legislatif. Mereka akan dicabut pencalonannya dan digantikan dengan caleg yang meraih suara terbanyak di wilayah tempur yang ditetapkan oleh partai. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Bursa bakal calon kepala daerah mulai hangat di Grobogan. Seorang kader PDI Perjuangan Grobogan mendaftar sebagai bakal calon Bupati Grobogan melalui Partai Nasdem. Kader PDI Perjuangan Grobogan, Setio Hadi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Grobogan periode 2024-2029 di Partai Nasdem. Tidak datang sendiri, ia didampingi pengurus DPC PDIP Grobogan. Sebelumnya, Setio telah mengambil berkas pendaftaran dan hari Selasa lalu dikembalikan sebagai bukti keseriusan untuk ikut dalam pendaftaran bakal calon Bupati di Partai Nasdem. Dia mengaku lebih dulu mendaftar melalui Nasdem karena 7 Mei kemarin adalah hari terakhir pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati di Partai Nasdem. Nantinya, ia akan tetap mendaftarkan diri sebagai bakal calon bupati di partainya, yaitu PDI Perjuangan. Nah, ini saya diatur PDI Dapilu, Pak. Jadi bagian pemenangan pemilu di PDI masih.
Sudah daftar di PDI Pak sebagai pendaftaran di PDI baru besok saya ngurus akan ngambil formulir dari Kenapa nggak didaftar PDI dulu Pak? Baru Nasdem. karena beda Mas dengan Nasdem pembukanya beda. Waktunya kita matangkan. Selain Setio Hadi ada juga kader Nasdem Solikin dan Wakil Bupati Grobogan Petahana Bambang Pujianto yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil bupati. Hari ini yang sudah mengembalikan berkas formulir pendaftaran yaitu Pak Setio Hadi dari kader PDI sebagai bakal calon bupati. Yang lainnya yang sudah mengambil formulir dan sudah komunikasi yaitu bakal calon bupati juga Pak Bambang Pujianto. Dan dari internal sendiri yang sudah mengumpulkan Pak Haji Solikin selaku Ketua Des Pilkada dan juga sebagai pendaftar di Wakil Bupati. Setelah menutup pendaftaran, DPD Nasdem Grobogan akan menggelar pleno untuk menentukan bakal calon yang akan diajukan ke partai koalisi. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Di Kota Semarang, sejumlah partai politik telah membuka penjaringan bakal calon wali kota dan wakilnya untuk mengikuti Pilkada 2024. Salah satunya adalah PDI Perjuangan. DPC PDI Perjuangan Kota Semarang menyatakan sejak tanggal 2 Mei hingga saat ini sudah ada 4 orang yang mengambil formulir pendaftaran penjaringan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Semarang di partainya. Mereka antara lain adalah Sekda Kota Semarang, Iswar Aminuddin, Ketua Kadin Kota Semarang, Arnas Agung Andra Rasmara, mantan Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi, serta seorang pengusaha di Kota Semarang, Bimo Triwicaksono. Kenapa milih di DPD? Malah milih Ya karena buka pendaftaran ya PDI ya. Saya harus mendaftar ke PDI Perjuangan dan beberapa partai sama calon nanti. Kita lihatlah nanti perkembangannya karena ini kan baru formulir, belum dan tanggal sampai tanggal saya. Konteks akhirnya PDIP berkolaborasi atau koalisi ya itu internal PDIP tentunya. Tapi saya yakin dengan metode pembukaan kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk mendaftar di PDIP ini dengan cara seperti itu, insya Allah PDIP bisa menjadi baik masyarakat. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kadar Lusman menyatakan masih ada sejumlah nama lainnya akan mengambil formulir. Jadwal terakhir pengambilan formulir hingga 11 Mei mendatang. Semisal sama tanggal 11 itu ada berapa orang kami ya sudah sesuai itu baru kita akan kirim ke DPD. Pak, ada yang jaringan nih. Nanti setelah pendaftar ini ada berapa baru kita saring. Pengembalian formulir pendaftaran dijadwalkan pada tanggal 13 hingga 18 Mei. Setelah itu akan dilakukan proses seleksi sebelum diusulkan ke DPP PDI Perjuangan. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Calon wakil wali kota 2024. Pilkada serentak tahun 2024, persyaratan pencalonan kepala daerah melalui jalur non-partai atau perseorangan semakin berat. Syarat dukungan berupa KTP warga berjumlah 6,5% dari total daftar pemilih tetap dan waktu mepet dikritik warga Grobogan. Pilkada serentak November mendatang membuka peluang bagi calon perseorangan untuk ikut dalam pesta demokrasi. Namun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Di Kabupaten Grobogan, KPU mengundang organisasi dan ormas untuk mensosialisasikan aturan dan syarat menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati non-partai atau perseorangan. Salah satu syaratnya harus mempunyai 6,5% dukungan dari total daftar pemilih tetap. Artinya dengan DPT Kabupaten Grobogan sebanyak 1,1 juta orang, maka calon perorangan harus memiliki dukungan minimal 73.000 orang yang dibuktikan melalui KTP. Jumlah KTP pendukung itu harus diserahkan ke KPU maksimal tanggal 12 Mei mendatang. Dukungan yang harus disampaikan ke kami itu 73.188 KTP elektronik. Kira-kira begitu.
Mulanya kapan, berakhir kapan Pak? Ini kita sosialisasikan, jadi untuk penyerahan dukungan nanti terakhir tanggal 12 ya, tanggal 12 jam 00.00, jam 12 malam, itu terakhir penyerahan dukungan. Warga Grobogan menilai persyaratan tersebut cukup memberatkan karena waktu yang diberikan sangat singkat sementara KTP yang dibutuhkan sangat banyak jumlahnya. Syarat calon persorangan yang disampaikan oleh KPU itu sangat memberatkan sekali. Karena kalau di tahun 2015 itu kan tidak sampai 6,5%, jadi masih memungkinkan muncul calon persorangan. Sekarang itu 6,5% dari jumlah DPT, 73.000 dengan sosialisasi yang mepet ini kan kalau kita ingin maju calon persorangan agak kesulitan. Apalagi secara teknis tadi disampaikan oleh KPU, regulasi tentang tata cara verifikasi faktual juga belum ada. Jadi gimana kita mempersiapkan sedini mungkin kan tidak bisa. Warga berharap aturan persyaratan pencalonan kepala daerah jalur perseorangan dibuat lebih mudah sehingga ada calon non-partai yang bisa bertarung dalam pilkada mendatang. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Dan KTPR atau suka